Yu Hao, bisakah aku memanggilmu begitu? Su Jiujiu bertanya pada Huo Yu Hao sambil tersenyum dari tempat dia duduk di kursi utama. Huo Yu Hao mengangguk dan menjawab, tentu saja kamu bisa, Yang Mulia. Bagaimana situasinya di depan sekarang? Su Jiujiu menghela nafas pelan dan berkata, situasinya tidak baik. Kekuatan pertahanan Kekaisaran Sanmun tidak diketahui oleh kita. Mereka terlalu tiba-tiba dengan serangan mereka, dan membuka jalan menggunakan kerang meriam stasioner kelas 9. Mereka berhasil meledakkan pegunungan Mingdou dan membuat jalan. Kemudian, kami berpikir bahwa mereka akan habis-habisan untuk menyerang Star Luo Empire dan dengan cepat menarik semua sumber daya kami di sini untuk menahan serangan mereka. Kami bahkan meminta bala bantuan. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka tidak berniat menyerang setelah beberapa waktu? Baru saat itulah kami menyadari bahwa segala sesuatunya telah pergi ke selatan. Ketika kami mencoba menyelidiki dengan menyerang, Kekaisaran Sanmun hanya memasang pertahanan di pegunungan Mingdou. Target nyata mereka sekarang telah diverifikasi. Mereka pergi untuk Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kami mencoba membuat terobosan dari sisi ini dan membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi dengan beban dengan menargetkan interior Kekaisaran Sanmun. Namun, pertahanan mereka terlalu kuat. Kami menderita kerugian besar, dan tidak dapat membuat kemajuan. Ketika dia selesai berbicara, Su Jiujiu tidak bisa membantu tetapi menutup matanya kesakitan. Bayangan cahaya kematian yang dewa berkedip masih terukir di benaknya. Dia dan banyak master jiwa dari Kekaisaran Luo Star masih trauma dengan serangan mengerikan yang mereka saksikan. Huo Yu Hao bertanya, bagaimana dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi? Bagaimana kabarnya sekarang? Su Jiujiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa mengkonfirmasi bahwa Kekaisaran Sanmun menyerang mereka sekarang. Kami telah mengirim bala bantuan dari Kekaisaran Douling. Selain itu, kami juga telah mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa untuk mengurangi tekanan yang mereka hadapi. Kami lebih mampu mengatasi beban jika kedua kekaisaran berada di garis depan melawan musuh. Huo Yu Hao terkejut dan bertanya, apakah tidak ada informasi yang akurat? Sudah beberapa hari sejak dia meninggalkan tentara dan kembali ke Akademi Shrek. Namun, Kekaisaran Luo Bintang belum menerima informasi yang akurat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tidak hanya ini ada hubungannya dengan alat jiwa komunikasi terbelakang mereka, itu juga ada hubungannya dengan perang intens yang terjadi di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sangat mudah untuk membayangkan Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di bawah serangan ganas oleh Kekaisaran Sanmun. Su Jiujiu mengerutkan alisnya dan berkata, kami sudah mengirim 10 orang, tapi kami belum mendapatkan informasi. Kami bahkan mengirim titol Douluo, dan aku yakin kami akan segera mengetahui beberapa kabar. Duk Harimau Putih ada di sini, seorang penjaga di luar berteriak. Semua orang tanpa sadar berdiri. Tirai ke tenda dibuka, dan Duk Harimau Putih berjalan masuk. Ada 2 orang lainnya bersamanya. Dai Yueheng dan Dai Luoli. Armor putih macan putih memiliki pola harimau hitam yang sama dengan jiwa bela dirinya. Tidak jelas material apa yang terbuat dari baju besinya. Huo Yu Hao menilai itu harus dibuat dari paduan khusus, karena kekuatan jiwa tampaknya beredar di dalamnya. Apakah itu baju zirah jarak dekat? Dalam hal peringkat, itu harus menjadi alat jiwa kelas 7. Meskipun baju besi ini membuat Duk Harimau Putih tampak sangat ramah tamah, Huo Yu Hao merasa kasihan padanya. Sebagai marshal dari Kekaisaran Luo Bintang, ia hanya bisa mengenakan alat jiwa kelas 7. Itu menunjukkan seberapa jauh di belakang Star Luo Empire dalam hal alat jiwa. Huo Yu Hao sedang mengukur Duk Macan Putih sekarang, dan Duk Macan Putih secara alami juga mengukurnya. Orang ini pasti memimpin tim dari Akademi Shrek, mengingat dia duduk di samping Putri Jiujiu. Ketika Putri Jiujiu mengirim seseorang untuk memanggil Duk Harimau Putih, dia hanya diberitahu bahwa perwakilan dari Akademi Shrek telah tiba. Namun, dia tidak diberitahu siapa mereka. Saat ini, dia kecewa ketika melihat bahwa mereka semua adalah anak muda, meskipun dia tidak mengungkapkannya secara terbuka. Jika mereka yang kuat dari Akademi Shrek, situasinya mungkin masih bisa dibalik. Namun, apa yang dapat dilakukan anak-anak muda ini? Yu Hao, jadi itu kamu. Dai Yueheng berkata dengan gembira. Namun, dia langsung menutup mulut setelah selesai berbicara. Dia berada di kemah, dan bahkan di depan ayahnya. White Tiger Duke menoleh untuk melihat Dai Yueheng. Namun, dia tidak menegurnya. Sebaliknya, dia mengembalikan perhatiannya ke Huo Yu Hao. Meskipun Huo Yu Hao mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dia tidak bisa sepenuhnya mempertahankan ketenangannya.
Orang ini adalah ayahnya, dan orang yang pernah dia benci. Namun, setelah beberapa interaksi, ia tidak membalas dendam. Sebaliknya, dia bahkan menyelamatkannya 2 kali. Dia pernah bertemu Duk Macan Putih selama turnamen Akademi Master Jiwa Elit Kontinental lanjutan. Hanya saja dia masih terlalu lemah saat itu, dan belum diperhatikan oleh Duk Harimau Putih. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Dai Hao secara langsung dan bertatap muka. Yang tidak diperhatikan adalah mulut Dai Luoli sedikit terbuka sekarang, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terperangah saat melihat Huo Yuhao. Dai Luoli segera mengenali Huo Yuhao. Bagaimana tidak? Selain itu, dia jauh lebih tercengang dibandingkan dengan Dai Yueheng. Dia jauh lebih tercengang. Kakak laki-laki, game apa yang kamu mainkan? Shrek Academy? Jadi kamu sebenarnya dari Shrek Academy? Setelah Huo Yuhao pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada hari itu, Dai Luoli kembali ke camp dan gelisah ketika Huo Yuhao tidak kembali. Setelah itu, dia ditugaskan untuk berada di sisi White Tiger Duke. Di masa lalu, Dai Hao tidak akan melakukan itu, karena dia berpikir bahwa Dai Luoli lebih baik menjalani kehidupan yang lebih sederhana tanpa risiko jika dia tidak cukup fit untuk mewarisi gelar Duke Harimau Putih. Namun, penampilan guru misterius Dai Luoli menyebabkan mutasi dan kebangkitan jiwa bela dirinya. Kultivasinya meningkat dengan pesat. Meski sudah agak tua, Dai Luoli masih punya potensi. White Tiger Duke harus tidak egois dan memelihara putranya yang luar biasa. Dia mengatur agar Dai Luoli dibawa ke sisinya dan membiarkannya belajar dari Dai Yueheng sementara waktu. Saat ia berkultivasi, ia bisa belajar keterampilan militer. Dia juga diberi izin untuk menghadiri beberapa pertemuan militer yang dianggap sebagai pelatihan. Pada titik ini, perhatian Huo Yuhao adalah semua pada Duke Harimau Putih, dan dia tidak fokus pada adiknya. Dia mengambil inisiatif untuk menyambut Duke Harimau Putih bersama dengan Su Jiujiu. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, "Paman Dai, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah bakat nomor 1 dari generasi muda Akademi Shrek, orang yang mendirikan Pagoda Roh, dan anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao. Aku yakin kamu pernah mendengar namanya sebelumnya." Perkenalannya sangat rinci, dan Dai Hao segera terkejut. Dia secara alami telah mendengar nama Huo Yuhao berkali-kali sebelumnya. Ketika Pagoda Roh pertama kali didirikan dan roh pertama kali muncul, dia pernah bertanya kepada Dai Yueheng apakah dia tahu Huo Yuhao. Dai Yueheng menceritakan pengalamannya dengan Huo Yuhao. Bagi Dai Yueheng, Huo Yuhao adalah legenda. Dia telah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut sebelum dia berusia 20 tahun. Apa yang mewakili Paviliun Dewa Laut? Itu adalah level tertinggi Akademi Shrek. Pada saat ini, dia tidak lagi meremehkan Huo Yuhao karena usianya. Di benua itu, siapa yang berani meremehkan anggota Paviliun Dewa Laut? Selain itu, dia juga pendiri Pagoda Roh. Dikabarkan bahwa dia menemukan spirit. Pria muda ini tidak bisa lagi digambarkan dengan dunia, jenius. Dia lebih seperti orang aneh. Akademi Shrek tidak mengirim orang yang kuat, tetapi kedatangannya jelas menandakan betapa pentingnya Akademi Shrek memandang perang ini. Dai Yueheng pernah memberitahu Duke Harimau Putih bahwa Huo Yuhao mungkin adalah pewaris masa depan dari Master Paviliun Dewa Laut. Di sebuah kerajaan, posisinya saat ini seperti putra mahkota. Huo Yuhao bukan lagi Rokie seperti sebelumnya. Dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, dan tersenyum ketika berkata, "Salam bagimu, Duke." Yang mulia terlalu baik dengan kata-katanya. Aku tidak membangun Pagoda Roh. Itu bersama-sama didirikan oleh Akademi dan 3 kekaisaran, serta binatang buas dari Great Star Doe Forest. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, "Jangan berdiri di atas upacara lagi. Tanpa roh yang kamu teliti, bagaimana kami bisa membangun Pagoda Roh? Aku mendengar bahwa Pagoda Roh seperti tanah suci bagi para penguasa jiwa sekarang. Potensi masa depannya tidak terbatas. Kasihannya, jika perang ini tidak muncul, aku akan mengikuti kalian semua ke markas spirit Pagoda." Kata-kata Su Jiujiu memperdalam kesan Duke Harimau Putih tentang Huo Yuhao. Dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Kamu memang pahlawan. Aku pernah mendengar Dai Yueheng menyebut kamu sebelumnya. Selamat datang di pasukan lapangan Northwestern." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk mengocoknya. Telapak tangan White Tiger Duke lebar, hangat, dan dipenuhi kekuatan. Ketika tangan mereka bersentuhan satu sama lain, Huo Yuhao hampir terganggu.
Ketika dia mulai mengingat semuanya, dia selalu bertanya kepada ibunya di mana ayahnya berada. Dia mendambakan perawatan ayahnya, dan berharap ayahnya ada di sana untuk melindunginya dan ibunya. Namun, dia belum pernah menerima cinta ayahnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak yang begitu dekat dengan White Tiger Duke di tempat selain medan perang. Dia tiba-tiba berubah agresif, dan hampir berkata kepada Duke Harimau Putih, "Di mana kamu saat aku muda?" Namun, dia adalah Huo Yuhao. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar menahan desakannya. Dia hanya terlihat agak emosional dari sorot matanya. White Tiger Duke juga merasa agak aneh. Tangan Huo Yuhao sangat dingin. Ini seharusnya tidak terjadi pada guru jiwa yang kuat. Master jiwa harus bisa mengatur suhu mereka sendiri dengan sangat baik. Selanjutnya, mata Huo Yuhao tampaknya dipenuhi dengan semacam emosi khusus. Dia merasa seolah-olah dia telah bertemu Huo Yuhao sebelumnya. Untuk sesaat, dia tampaknya merasakan semacam niat buruk dari emosi itu. Namun, dia secara tidak sadar merasa bahwa Huo Yuhao bisa dipercaya sepenuhnya. Adapun dari mana perasaan ini berasal, dia hanya bisa menghubungkannya dengan indera keenamnya. Setelah jabat tangan sesaat ini, mereka berdua segera mendapatkan kembali komposisi mereka. Duke Harimau Putih memberi isyarat kepada Huo Yuhao. "Kamu adalah tamu kami. Silahkan duduk." Su Jiujiu mengambil inisiatif untuk menawarkan kursinya ke Dai Hao. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap Duke Harimau Putih, dan juga merupakan permintaan maaf atas kesalahpahamannya sebelumnya. Tentu, seorang penjaga segera menambahkan kursi lain di samping White Tiger Duke. Huo Yuhao ada di sebelah kiri Duke Harimau Putih, sementara Su Jiujiu di sebelah kanannya. Dai Yueheng dan Dai Luoli tidak memiliki kursi. Aturan rumah Duke Harimau Putih sangat ketat. Di militer, ia bahkan lebih keras terhadap putranya sendiri. Dai Luoli berdiri lebih dekat dengan Huo Yuhao, dan tidak pernah berhenti menatapnya. Huo Yuhao sudah tenang, dan baru sekarang dia ingat untuk menyapa adik laki-lakinya. Kekuatan spiritual mereka terhubung, dan dia meminta Dai Luoli untuk tenang. Setelah periode pelatihan ini, kultivasi dan mentalitas Dai Luoli telah berkembang secara signifikan, tetapi baru sekarang ia menekan rasa ingin tahunya sendiri dan menenangkan dirinya sendiri. Dai Hao memalingkan kepalanya ke Huo Yuhao dan berkata, "Sudah sulit bagi kalian semua. Apa nasihat yang dimiliki Shrek Academy?" Su Jiujiu bergegas untuk menyerahkan surat itu kepada Dai Hao. Huo Yuhao berkata, "Ini adalah surat yang ditulis Tetua Xuan kepada kamu. Kami hanya di sini untuk berada di bawah komando kamu dan berperang melawan musuh-musuh kekaisaran. Menurut Tetua Xuan, tanggung jawab utama kita adalah menjadi pengintai." Dai Hao mengangguk. Dia membuka surat itu dan membacanya dengan cermat. Tetua Xuan tidak menulis terlalu banyak. Pertama, dia menyatakan dukungan Akademi Shrek untuk Star Luo Empire. Setelah ini, ia menjelaskan bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya berasal dari sekte Tang, dan mereka semua adalah bakat yang berasal dari Akademi Shrek. Dia berharap bahwa mereka dapat membantu Kekaisaran Luo Bintang melawan Kekaisaran Bulan Matahari di garis depan. Di antara mereka semua, dia secara khusus menyebutkan betapa baiknya Huo Yuhao dalam hal keterampilan pengawasan. Dia juga dengan jujur mengatakan kepada Duke Harimau Putih bahwa Huo Yuhao adalah satu-satunya yang berhasil menyelesaikan rencana tentara tertinggi di Akademi Shrek. Dai Yueheng sudah memberitahu Dai Hao tentang ini. Tidak ada yang harus disembunyikannya. Setelah melihat surat ini, Dai Hao tidak bisa tidak mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi. Bahkan jika pujian Su Jiujiu terdengar agak sulit dipercaya, hampir tidak mungkin Tetua Xuan melebih-lebihkan kata-katanya. Dari kata-katanya, rekomendasi Tetua Xuan tentang Huo Yuhao bahkan lebih baik daripada rekomendasi Su Jiujiu. White Tiger Duke tidak punya pilihan selain mencatatnya sekarang. Kalian semua datang tepat waktu. Jangan menunda lebih jauh. Berbicara tentang pengintaian, Duke Harimau Putih tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa kita dituntun mengejar angsa liar oleh Kekaisaran Sun Moon adalah karena upaya pengintaian kita telah sepenuhnya disegel. Kami sama sekali tidak mengetahui situasi di pegunungan Mingdou. Alat jiwa pengintai udara dari Kekaisaran Sun Moon telah sepenuhnya memblokir semua pengawasan kami. Mereka bahkan telah memutus hubungan yang kita miliki dengan pasukan persahabatan kita di garis depan. Setelah mendengar kata-kata Duke Harimau Putih, Huo Yuhao juga terkejut. Dia bisa membayangkan bahwa mereka tidak dapat menerima informasi yang berguna, tetapi dia tidak berharap mereka kehilangan kontak dengan pasukan ramah mereka sendiri. Ini agak sulit dipercaya.
Sepertinya dia telah meremehkan kekuatan Sun Moon Empire dalam hal alat jiwa pengintai udara. White Tiger Duke berkata, ada beberapa unit taktis aktif dari Kekaisaran Sun Moon di sepanjang perbatasan yang dibentuk oleh insinyur jiwa tingkat tinggi. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka berhasil melakukannya, aku yakin bahwa semua informasi yang dikumpulkan dari alat jiwa pengawasan udara mereka dikirimkan kepada mereka segera. Mereka mengandalkan alat pengintai jiwa dari udara ini untuk menemukan pengintai kita sebelum membunuh mereka. Kami menjadi buta karena ini. Situasinya sekarang sangat canggung. Kami tidak dapat melakukan serangan langsung. Kekaisaran Sun Moon telah menginstal alat jiwa yang sangat kuat di pegunungan Mingdou. Terlalu merusak. Aku takut kita tidak akan bisa menyerang mereka sama sekali. Dalam hal pengawasan, kami juga sangat jauh tertinggal. Sepertinya kita sedang memantau mereka, tetapi kita sebenarnya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan dalam perang ini. Dari penilaian kami, Kekaisaran Bulan Matahari kemungkinan akan bertujuan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sudah beberapa hari, tapi kami belum menerima berita akurat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Aku hanya tahu bahwa dugaan kami benar. Sekarang kami tidak memiliki informasi, kami benar-benar dirugikan dalam perang ini. Setelah mendengarkan kata-kata Duke Harimau Putih, semua penguasa jiwa dari Kekaisaran Luo Bintang dan Putri Jiu Jiu tampak sangat muram. Sebelumnya, ketika Su Jiu Jiu menceritakan semuanya kepada Huo Yuhao, dia masih menyembunyikan beberapa informasi. Namun, Duke Harimau Putih tidak menahan apapun. Setelah dia selesai berbicara, Duke Harimau Putih terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, ini adalah situasi saat ini. Menyesali keputusan kita untuk mengabaikan alat-alat jiwa tidak ada artinya sekarang. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghadapi perang ini apa adanya. Tetua Xuan sangat merekomendasikan keterampilan pengawasan kamu. Yang ingin aku ketahui adalah seberapa baik kamu di bidang ini. Dia sangat mudah, seperti yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin militer. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kami tidak dapat menjamin seberapa baik kami. Kita masih perlu memahami situasi di sisi Kekaisaran Sun Moon. Aku perlu memantau hal-hal terlebih dahulu sebelum aku dapat memutuskan apapun. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan menguasai langit, kendali mereka tidak mutlak. Alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi mereka hanya bisa mencakup hingga 5.000 meter. Biduk Douluo mengerutkan alisnya dan berkata, teman aku, 5.000 meter sudah menjadi yang tertinggi yang bisa dicapai manusia. Bahkan untuk Ultimate Douluo, mereka tidak akan percaya diri terbang di ketinggian 5.000 meter untuk waktu yang lama. Itu bahkan lebih mustahil bagi kita. Biduk Douluo tidak terlalu senang dengan cara Huo Yuhao menggambarkan berbagai hal. Dia merasa bahwa Huo Yuhao sangat sombong dengan kata-katanya. Huo Yuhao mengangguk dengan sangat serius dan berkata, kamu benar. Secara umum, title Douluo hanya bisa terbang hingga 5.000 meter. Selain itu, mereka hanya dapat bertahan pada ketinggian ini untuk waktu yang singkat, karena akan terlalu banyak membebani tubuh mereka. Namun, 5.000 meter juga merupakan batas untuk alat jiwa Kekaisaran Sun Moon. Pada ketinggian itu, hanya ada 1 atau 2 alat jiwa yang dapat mereka gunakan. Namun, alat jiwa ini tidak bisa melihat semuanya. Jika Douluo berjudul dapat mengirim aku ke ketinggian 5.000 meter, aku akan dapat meluncur di dekat pegunungan Mingdou. Biduk Douluo tergerak, dan bertanya, apakah maksud kamu bahwa kamu dapat menghindari alat pengintai jiwa 5.000 meter di udara? Huo Yuhao terkesan. Tidak heran dia adalah pemimpin dari Legiun Penguasa Jiwa nomor 1 di Kekaisaran Luo Star. Dia berhasil menangkap inti dari apa yang aku katakan segera. Dia mengangguk dan menjawab, ya, aku percaya diri. Lebih tepatnya, aku yakin di atas 2.000 meter. Lebih tinggi dari 3.000 meter, aku bahkan lebih percaya diri. Antara 2 dan 5.000 meter adalah tempat aku mencoba meluncur. Meskipun aku tidak dapat terbang 5.000 meter di udara, aku masih dapat melindungi diri aku sendiri. Suhu udara turun dengan cepat yang semakin jauh dari tanah. Selain itu, suhu turun sangat cepat setelah ketinggian 1.000 meter. Pada ketinggian 5.000 meter, suhu udara akan mencapai negatif 150 derajat Celcius. Bahkan gelar Douluo tidak akan bisa bertahan pada suhu seperti itu. Jika title Douluo tidak bisa mengendalikan diri selama keturunan mereka, mereka dalam bahaya jatuh ke kematian mereka. Namun, Huo Yuhao tidak terpengaruh oleh suhu serendah itu. Udara tipis adalah yang paling mematikan. Pada ketinggian itu, manusia tidak bisa bernafas, dan dengan demikian ia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama.
The Big Dipper Douluo menampakkan pandangan serius. Duk Harimau Putih memandang Huo Yuhao dan bertanya, bukankah itu berbahaya? Di ketinggian itu. Bahkan Duk Macan Putih belum pernah terbang setinggi itu sebelumnya. Itu terlalu berbahaya. Jika dia menghadapi arus angin dan ditiup ke ketinggian yang lebih tinggi, dia akan menghadapi suhu yang sangat rendah, dan mungkin jatuh ke kematiannya jika kekuatan jiwanya terlalu terkuras. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, temperatur yang rendah tidak masalah bagi aku. Jiwa bela diri aku adalah tipe es, jadi aku lebih kuat dalam hal melawan dingin. Aku juga punya cara menghadapi udara yang tipis. Selama tidak terlalu lama, aku akan baik-baik saja. White Tiger Duk menekan. Namun, bahkan jika kamu berhasil menyelinap ke bagian belakang wilayah musuh, bagaimana kamu bisa kembali? Dia tidak menyebutkan bagian internal dari wilayah musuh, karena pasti ada banyak alat pengintai di Mingdou Mountain Range. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan penyembunyian Huo Yuhao, dia pasti akan ditemukan jika dia turun langsung ke pegunungan Mingdou. Itu akan mencari kematiannya sendiri. Itu sebabnya dia hanya bisa terbang menyeberang. Huo Yuhao berkata, aku percaya pada kemampuan bertahan hidup aku sendiri. Kembali seharusnya lebih mudah. Dia tidak bisa bersembunyi dari detektor termal jika dia hanya menggunakan imitasi. Namun, hal-hal berbeda jika dia menggunakan domain interferensi spiritualnya. Selanjutnya, dia juga bisa mengendalikan suhu tubuhnya menggunakan Ultimate Eyes. Hanya beberapa alat jiwa yang mengandalkan gelombang suara yang dapat memahami lokasinya, tetapi itu juga tidak spesifik. Itu juga berarti bahwa Huo Yuhao harus berurusan dengan serangan yang akan dilancarkan musuh-musuhnya setelah dia ditemukan jika dia menyelinap di dalam pegunungan Mingdou dan mencoba untuk kembali. Namun, serangan ini tidak bisa diarahkan dengan benar, itu hanya serangan tipe domain. Dalam keadaan seperti itu akan tergantung pada seberapa baik dia bisa menghindar, dan seberapa cepat dia bisa melarikan diri. Ada beberapa unsur bahaya. Namun, bagi yang lain, dia adalah satu-satunya yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Tunggu sebentar, kamu lupa masalah penting, sebuah suara yang tajam berbicara. Ketika Huo Yuhao menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Tang Wutong. Tang Wutong sedikit mengernyitkan alisnya dan memandang Huo Yuhao dengan serius. Dia berkata, kamu memang bisa naik ke ketinggian 5.000 meter dengan bantuan Douluo berjudul. Namun, apakah kamu pernah mempertimbangkan ketinggian pegunungan Mingdou? Meskipun aku tidak tahu statistik terperinci, aku dapat memperkirakan bahwa puncak tertinggi pegunungan Mingdou setidaknya 2.000 meter. Jika alat jiwa dipasang di atas puncak gunung ini, kamu tidak akan berhasil menyembunyikannya kecuali jika kamu dapat mempertahankan ketinggian 5.000 meter. Adipati Harimau Putih, Putri Jiu Jiu, dan para penguasa jiwa Star Luo Empire setuju dengan kata-katanya. Mengingat bagaimana Kekaisaran Sun Moon menaruh begitu banyak perhatian pada pemblokiran informasi dari Star Luo Empire, mereka tidak mungkin gagal untuk menempatkan alat jiwa di puncak gunung. Selain itu, area yang dicakup oleh alat-alat jiwa pengawasan ini pasti lebih besar daripada kebanyakan alat-alat jiwa pengawasan normal. Huo Yuhao hanya tersenyum dan menjawab, tentu saja aku sudah mempertimbangkan masalah ini. Pertama, sebagian besar alat pengintai jiwa dari udara hanya bisa mencapai ketinggian 1.000 meter. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka akan diarahkan ke tanah. Bahkan jika ada yang berbasis tanah menunjuk ke arah langit, mereka tidak akan mampu menutupi ketinggian lebih dari 1.000 meter karena arus angin dan semua jenis elemen yang mudah menguap. Alat jiwa pengintai udara yang dipasang di puncak gunung ini pasti akan terpengaruh oleh kondisi ini. Juga. Itu adalah alasan yang sama seperti alat jiwa biasa seperti itu tidak dapat berhasil dipasang 2.000 meter di udara. Alat pengintai jiwa yang telah mereka pasang di puncak gunung ini haruslah yang berbasis tanah yang menghadap ke langit. Kekaisaran Sun Moon memiliki alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi. Alat jiwa semacam itu dapat melakukan pengawasan di ketinggian 3.000 meter. Namun, mereka hanya bisa menghadapi tanah. Pada saat yang sama, alat-alat pengintai jiwa semacam itu masih belum lengkap dan tidak tepat. Tidak mungkin mereka bisa mendeteksi diriku yang tersembunyi. Satu-satunya ancaman bagi aku adalah alat jiwa pengintai berbasis darat yang menghadap langit. Jadi, mari kita lihat situasi alat-alat jiwa pengintai ini. Saat ini, kita tahu bahwa alat jiwa pengawasan darat Sun Moon Empire adalah yang paling efektif. Mereka mampu memindai hingga ketinggian 1.500 meter dan mendeteksi apa yang ada di udara. Detektor termal, aliran udara, dan osilasi hanya dapat mencapai hingga 500 meter. Setelah 500 meter, efektivitasnya akan turun secara signifikan.
mereka tidak akan bisa mencapai lebih dari 1000 meter. Angka-angka ini telah dihitung dengan cermat. Ini berarti bahwa aku tidak akan ditemukan jika aku setidaknya 3000 meter di atas pegunungan Mingdou. Ini bahkan dalam kondisi bahwa aku langsung berada di atas puncak gunung tertinggi dari pegunungan Mingdou, padahal sebenarnya, aku akan dengan sengaja menemukan puncak gunung yang lebih rendah untuk melakukan pengawasan aku. Setelah Huo Yuhao menyebutkan serangkaian angka ini, semua penguasa jiwa dari Kekaisaran Luostar tidak bisa menahan rasa malu. Pengetahuan gabungan mereka tentang alat pengintai jiwa Kekaisaran Sanmun tidak bisa dibandingkan dengan alat Huo Yuhao. Huo Yuhao melanjutkan, inilah sebabnya aku akan baik-baik saja selama aku tidak meluncur di bawah ketinggian 3000 meter setelah aku dikirim 5000 meter ke udara. Setelah itu, aku bisa mulai melakukan pengawasan. Dia menyipit saat dia berbicara sampai di sini, dan lapisan cahaya keemasan redup bersinar dari matanya. Setelah ini, ia melepaskan jaring spiritual yang menelan seluruh tenda. Semua master jiwa dari Kekaisaran Luostar terkejut. Namun, mereka segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mereka ingin melawannya secara tidak sadar, tetapi mereka membiarkannya pergi setelah mereka melihat sinyal White Tiger Duck. Kekuatan spiritual Huo Yuhao segera terhubung dengan semua orang di tenda. Setelah ini, niat rohaninya terungkap dan dengan cepat menyebar ke seluruh tenda. Semua hasil pengawasannya dibagikan kepada semua orang yang hadir melalui berbagi spiritualnya. Seketika, gambar stereoskopis rinci segala sesuatu dalam radius 5 km dari Huo Yuhao memenuhi pikiran semua orang. White Tiger Duck tertegun. Putri Jiu Jiu dan Biduk Douluo juga terkejut. Semua master jiwa dari Kekaisaran Luostar langsung terpuruk ke tanah dengan takjub. Begitu juga Tang Wutong. Kekuatan spiritualnya sangat besar. Dia hanya duduk di sana, tetapi dia benar-benar bisa menggunakan metode seperti itu untuk berbagi semua yang ada di kepalanya. Dia jauh lebih ajaib daripada alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Semua orang kagum. Huo Yuhao berkata, dalam hal deteksi searah, aku yakin bisa mencapai jarak 5 km. Inilah sebabnya aku akan dapat melihat apa yang terjadi di pegunungan Mingdou dari ketinggian 3000 meter, dan aku yakin aku akan akurat. Namun, aku tidak akan dapat memperoleh banyak informasi jika aku hanya mengawasi sekali. Ini karena aku perlu memastikan bahwa aku selalu dalam kondisi terbaik aku, dalam hal jiwa dan kekuatan spiritual. Aku selalu membatasi diri hanya 15 menit pengawasan setiap kali. Aku bisa menjaga diri aku 3000 meter di udara selama sekitar 15 menit. Setelah pengawasanku, aku juga bisa mencoba yang terbaik untuk kembali tanpa menarik perhatian dari alat jiwa musuh. Jika aku berhasil, aku akan kembali beberapa kali lagi, dan aku akan dapat mengingat semuanya. Sorot mata Duck Macan Putih kembali normal. Dia tiba-tiba merasa bahwa berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao sangat akrab. Apakah orang ini ada hubungannya dengan orang yang menyelamatkan aku sebelumnya? Dai Hao tidak berpikir bahwa Huo Yuhao adalah orang itu. Itu karena orang itu adalah salah satu orang terkuat di benua ini sekarang. Kali kedua orang itu menyelamatkannya, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu besar. Biduk Douluo sedikit gelisah saat dia berdiri. Dia memukul tinju kanannya ke telapak tangan kirinya. Hebat! Anak muda, aku minta maaf karena meragukan kamu sebelumnya. Kedatangan kamu telah membawa harapan bagi kami. Jika kamu bisa mempelajari formasi musuh, kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Setidaknya kita akan bisa mengetahui kekurangan mereka. Aku mengerti bahwa kamu ingin meluncur dari ketinggian 5000 meter karena kamu ingin melestarikan kekuatan jiwa kamu. Benar kan? Huo Yuhao mengangguk. Bahkan mengingat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa bertahan lebih dari 1 jam di ketinggian 3000 meter. Dalam 1 jam ini, dia hanya akan menggunakan seperempat dari waktu untuk melakukan pengawasan. Dia juga masih harus memastikan bahwa dia dalam keadaan untuk melawan musuh setiap saat. Dia tidak mengungkapkan sesuatu. Jika dia terdeteksi oleh seorang guru jiwa yang kuat, insinyur jiwa, atau alat jiwa yang dirancang khusus untuk mendeteksi kekuatan jiwa atau menghadapi ketidaknormalan, dia pasti akan menemukan bahaya. Dia tidak mengungkapkan ini karena dia tidak ingin pasangannya terlalu khawatir. Terlalu berbahaya untukmu sendiri. Biarkan aku mengikutimu, Ye Gui langsung berkata. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memandangnya. Dalam hatinya, dia berharap bahwa Tang Wutong akan menjadi orang yang mengatakan ini. Mata Ye Gui bertemu dengannya, dan dia berubah agak merah. Dengan seseorang yang membantumu, setidaknya kamu akan lebih berhasil melarikan diri. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan perkelahian.
Dengan tambahan orang, aku harus merawat pasangan aku ketika aku menyembunyikan diri. Lebih baik bagi aku untuk melarikan diri sendirian. Aku akan pergi sendiri. Ini jauh lebih efektif. Ye Gui terlihat sedikit kecewa, tapi dia tidak bertahan. Dia hanya mengangguk sebelum duduk kembali. Putri Jiu Jiu agak gelisah. Yu Hao, jika kamu berhasil, kamu akan berkontribusi paling ke seluruh kekaisaran Luostar. Katakan apa saja yang kamu mau. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan kamu. Semua orang dari Tang Sekte mengungkapkan sedikit senyum di wajah mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Huo Yuhao akan mengajukan tuntutan, mengingat bahwa dia adalah pendiri Pagoda Roh dan anggota Paviliun Dewa Laut. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, "Jika memungkinkan, aku harap aku bisa mendapatkan pahala seperti prajurit Kekaisaran Bintang Luo setelah misi pengintaian ini, dan mencapai peringkat militer, serta menjadi ksatria." Apa? Semua orang dari Tang Sekte terkejut ketika dia mengatakan ini. Hanya Tang Wutong yang tidak terkejut. Bagaimanapun, dia tidak mengenal Huo Yuhao dengan baik. Bagaimana ini mungkin? Termasuk Su Jiu Jiu, banyak dari mereka yang hadir berpikir seperti ini. Dia adalah anggota Paviliun Dewa Laut, statusnya tak tertandingi. Dia memiliki pengaruh besar di dunia para penguasa jiwa. Jika dia mendapatkan gelar ksatria dan mendapatkan jasa sebagai seorang prajurit, bukankah dia akan terikat dengan Kekaisaran Bintang Luo? Star Luo Empire akan mengambil keuntungan darinya. Mengapa Huo Yuhao melakukan hal seperti ini? Su Jiu Jiu tampak sangat terkejut, tetapi dia juga sangat cerdas. Dia segera mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah. Mengingat kemampuan dan kultivasi kamu, aku bisa menjanjikan posisi Viscount sekarang atas nama kakak lelaki aku. Posisi kamu juga akan diwarisi oleh keturunan masa depan kamu." Viscount adalah posisi paling bergengsi kedua dalam kaum bangsawan, tetapi itu masih dianggap sangat bergengsi, terutama karena keturunannya dapat mewarisi posisinya. Hidup mereka akan bebas dari rasa khawatir. Selanjutnya, ini karena Su Jiu Jiu adalah seorang putri. Jika Kaisar Bintang Luo Kekaisaran ada di sini, dia mungkin menjanjikannya lebih. Dengan memperdalam hubungan mereka dengan Huo Yuhao, Kekaisaran membangun hubungannya dengan Pagoda Roh. Pada saat yang sama, Kekaisaran juga membangun hubungannya dengan Akademi Shrek. Ini sangat menguntungkan bagi Kekaisaran. Ekspresi Su Sanxi sangat serius, dan dia berkata, "Yu Hao, kamu harus mempertimbangkan ini dengan sangat hati-hati. Kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri sekarang.